Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bambang Prasojo di Inspirasi TKI. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan STKI dan TKW di Kediri. Kita lagi main di Kediri. Kalau kemarin kita di Malang, sekarang kita udah meluncur di Kediri. Nah, ini kita berjumpa dengan Mbak Sisilia Sunarni, Mbak. Okay. Sisilia Sunarni. Ini kakak saya, kakak kandung. Silakan mampir. Dan di belakang sana ini Kang Warno, suaminya. Nah, ini juga STKI juga. STKI Korea dan Hong Kong. Nah, ini adalah persatuan Hong Kong dan Korea. Nah, persatuan Hong Kong dan Korea ini menghasilkan usaha yang nanti akan kita bahas bersama-sama, yaitu di bidang pertanian. Ini harmonis banget. Yang istrinya di toko-toko mengelola tokonya, toko alat pertanian dan obat-obatan. Terus suaminya sing ngecake di sawah, di pertanian ladang sawahnya, menerapkan pertanian di sawah. Oke teman-teman semuanya, langsung kita ikuti ngobrolan kita dengan Mbak Sisil. Saya manggilnya Mbak Sisil, Sisilia Sunarni. Ya, oke teman-teman semuanya. Sip. Jadi dulu dengan Mbak Sisil di Hong Kong itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Tahun berapa, Mbak? 2000. Tahun 2000-an? 2001. 2001. Berarti wis 20 tahun yang lalu ya? Nek Kang Warno, kapan Kang jenengan? Dulu. Saya awalnya di Malaysia pernah. Oh, Malaysia pernah. Iya, tahun 90. Tahun 90? Iya. Oh. 90. 1 tahun pulang. Oh. Ekonomi jatuh lagi, berangkat lagi tahun 94 ke Malaysia lagi sampai krisis moneter 98. Beli plastik. Oh iya. Lupa. Ada yang tuku plastik ya? Oh iya, sebentar. Lali iya. Nanti disambung. Oke. Wah, ini. Sambung lagi. Itu tokonya laris sekali. Jadi dari pagi tadi itu subuh sudah ada yang beli, sampai malam hari jam 9 ya sudah ada yang beli. Ya ini alhamdulillah rezekinya memang luar biasa, patut disyukuri dan dicontoh oleh teman-teman semuanya. Nah ini terus kita sampai terakhir neng Korea tahun 2000 juga ya Mbak ya, Pak Warno. Ya ketemu itu tahun 2005 2003 ya, baru pulang. Ini ketemu ora 2004. 2005 wong aku neng Korea kae. 2005. Aku mau berangkat neng Korea ini Jakarta, Mbak Sisil proses aku ketok mbiyen ya. Ning Mbak Sisil kan mbiyen kerja posisine kerja neng PT. Pisan wis balik. Iya kan ibu asrama. Terus Kang Warno proses neng Korea apa ya mbiyen? Kang Warno 2005 iki. Proses neng Korea mah gagal to kita. Ada mangkat to. Malah entuk arep berangkat. Malah entuk widodari sekolah Lampung kuwi to. Arep makan nang Korea ra iso mangkat malah rabi karo Mbak Sisil. Akhirnya ya wis rasah lunga kabeh balik nang Indonesia nang Kediri. Terus nah awal mulane sampean kali Kang Warno itu buka ini ceritanya apa ya Mbak dulu ceritanya itu? Tadinya buka ya usaha warung, toko, pertanian, alat pertanian dan obat-obatan. Begitu nikah. Nikah belum? Nikah belum 1 tahun. Anak sematawayang kan kalau ngontrak kan nggak enak. Akhirnya ngontrak beban perasaan, ditarik temannya dari Korea. Jadi supir di Korea. Di Jakarta. 1 tahun. Nah kebetulan di kontrakan aku mulai bobot ta. Ning kontrak ning Jakarta? Kontrak ndek sini, ndek Merungkung. Lah terus Warno ning Jakarta. Aku ndek rumah 3 bulan terus akhirnya nyusul. Nyusul Jakarta. Ya sebenarnya ngontrak di sana tujuannya aku basicku ya belum pernah dagang, cuma darah dagang kan ada. Keluarga kita. Kalau tani aku kan nggak bisa. Nggak biasa. Tapi kan yang nggak pede Pak Warno nah itu.
anu beban pikiran lah. Anak sematawayang kok ngontrak rumah sebesar. Terus dia ditarik ketemu Mr. Kim. Mr. Kim. Temennya cari sopir. Terus akhirnya dimasukin ke situ. 1 tahun di Jakarta. Nyopir. Kerja sama orang Korea. Travelan baru-baru travelan itu. Akhirnya punya anak. Ya wis resign. Terus pulang ke Kediri. Nah, terus awal ceritanya terus buka warung toko itu pertanian. Ya basicnya kan petani sering belanja. Terus ya terus iseng-iseng aja buka toko. 1-2 tahun ya belum ada ini sih pelanggan. 1-2 tahun pelanggannya belum banyak. Ada tapi sedikit. Masalahnya kan nggak dipromo ya, nggak apa ya, nggak kelihatan tokonya. Kayak nggak kelihatan ada toko. Akhirnya lama-lama ya sampai rabosen setahun 2 tahun nggak ada yang toko ngono iki rabosen. Ya ada rasa jenuh, tapi kan ya memang ujiannya masa mau tiba-tiba terus enak kan ya. Ora mungkin ya. Mentalnya di ini dulu. Nanti setahun 2 tahun sampean pokoknya yang penting buka ngono ya, ora ngomong anak ya. Sambil ngomong ngono ya. Terus Kang Warno neng sawah. Nek sawah. Ya. Daripada bengong ya, Mbak ya. Daripada bengong, buka warungnya mbuh engko payu mbuh ora, tapi yakin usaha ini berjalan ya suwe-suwe pasti akan ada hasilnya. Usaha nggak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha. Kebalik ya. Usaha. Terus anune jiguke barang-barangnya biyen lek kulaan barangnya piye, Mbak biyen awal-awalnya? Ya, dari pare aja. Wes kok pare-pare gini awal-awalnya. Lain juga nih tonggo barang ngono ya, sesama penjual barang ngono mungkin awal-awalnya. Belum. Cuma dari pare dulu Kampasan malah justru dari pare. Oh langsung saka distributor. Aku sampai ngerti-ngerti nih, gon-gon ngono kuwi. Ya, tadinya kan belanja, terus akhirnya tahu buka toko kan pada datang sales-sales. Oh, jadi sampai pertama belanja ning distributor, yang pare. Terus lama-kelamaan ada yang tukang ngampas itu sales keliling daerah-daerah, kok ada yang toko pertanian, terus didatangi satu persatu nawarkan barang, titip barang. Sistemnya titip apa langsung beli, Mbak? Titip. Titip jual nek. Iya. Sing bayar ning payu apa tempo? Iya. Ya yang perjanjian dulu, kalau yang titip barang ya kalau laku ya dibayar, kalau enggak ya dikembalikan, diretur gitu. Ya, tapi nek obat-obat pertanian kan rano retur, masa nang reture barang? Makanya perjanjian, bisa enggak diretur, kita mau coba kan. Enggak, maksudnya kan rano kadaluarsa itu, Mbak? Ya ada sih, cuma kalau obat pertanian itu semakin kedaluarsa mah petani cari. Iya, makanya itu kadaluarsa kan semakin beracun toh. Mau panganan bae semakin berkadaluarsa semakin beracun. Kecuali benih. Kalau benih ya nggak bisa. Tapi perjanjian sebelum expired aku perjanjian sebelum bisa ditukar nggak? Kalau bisa ya tak ambil, kalau nggak bisa ya nggak ambil. Terus akhirnya orang-orang pada datang satu persatu, barangnya sak mono akeh iki titipan kabeh apa? Akeh banget lho Mbak iku, aku akeh banget. Komplit tenan. Ya enggak titipan ya. Lama-lama ya kalau nurutin bapak ya enggak usah banyak-banyak yang tapi kan kita nih ya semakin maju toh. Kalau enggak ngikutin pasar kan enggak jalan. Enggak ketang ya 5 item ya dibebain. Kadang-kadang petaninya juga pesen, Mbak pokok golek niki. Untung komplit. Nek ora perlu akeh-akeh pancen. Ya enggak perlu banyak-banyak tapi semuanya ada. Kadang fanatik iki piye toh? Iya. Nek enggak iki enggak. Iya bener. Nek enggak iki enggak. Nek enggak iso nuruti konsumen ya. Ya kurang pas lah kayaknya. Ya jadi, memang modalnya dengan sistem titip menunggu modalnya ora pati akeh, Mbak. Modalnya dulu banyak enggak modalnya? Enggak, 40 juta dulu. 40 juta tapi cukup. Ya cuma satu etalase enggak penuh. Terus lama-lama ya minggu mancing para sales ya sakjane ya. Intinya nggo mancing sales to ya ngene. Iya, Mancing sales, men sales teko, men gelem nitipi barang. Jadi sistemnya kaya nganu, kaya warung jajan pasar. Warung jajan pasar iki awal-awal
kita ngedep dulu barang, memancing orang untuk nitip barang. Nah, seperti itu. Baru nanti jalan. Nah, kuncinya memang berarti telaten ya, Yu. Iya, harus telaten. Ya jenuh banget nek mikir jenuh, tapi ya harus dinikmati. Daripada ngopo. Daripada ngopo mending ngopi. Daripada ngerumpi. Daripada ngopo mending ngopi. Mulainya rame itu sejak kapan, Yu? Mulai rame. Ya 3 tahun udah mulai kelihatan tokonya, jadi ya mulai udah ngerti ya. MLM, kadang-kadang ya mulut lewat mulut. Kadang-kadang ya kelabasan masih. Oh, nggak tahu ada di sini ada toko. Terus sampean gawe plang iku? Sing gawe plang iki jenengan dhewe apa saka? Enggak, dari Panah Merah. Ya kebetulan petugasnya juga dibikinin plang. Keluar uang 3 juta. Jenengan? 3 juta nanti kalau udah ini diganti benih. Tapi ternyata salesnya ya ngapusi. Semua itu harus sekolah. Tapi ya nggak apa-apa, udah ini aja. Jadi itu lika-likune dia bohongi saya, berarti dia bohong sama iya. Ya engko dhek nemoni sendiri. Ben nek ade dihapusi gitu, kita malah nggak apa-apa. Matur nuwun, kok ada orang baik hati mau menanggung dosaku. Nek ade dihapusi kan dhek ngambil dosane ade ya. Ya alhamdulillah malah rezekinya ya tambah. Ya nggak lewat dia, malah lewat yang lain. Wah, aku kok ana wong ngapusi aku wong apian temen. Maksudnya kita aku mangkon ngarane wong apian lho kuwi. Gelem nyunggit sampean gelem tak nedit nganu 5 juta gelem nanggung dosaku. Gelem ra yo. Tanggung dosakunya tak 10 juta wis. Dosaku ning akhirat tanggungan. Ora ana wong gelem nek wong waras. Nek wong tukang ngapusi ngono ki kok ya gelem-geleme goblok tenan. Ra apa yo pelajaran. Ya sebenarnya ya masih ini sih eksis dia ini, tapi kan ya punya utang lah sama saya. Ya wis nggak apa-apa, masih sering muncul orangnya. Cuma nekunin ke bidang yang lain. Terus suka dukane apa ya suka dukane? Suka dukane. Cak wong anu utang barang niku piye? Ngatasi wong utang biasanya masalah warung kan biasanya kan wong utang. Nah, ngono iki ngatasi piye? Kalau ada ya tak pinjemin, kalau enggak ya enggak ada ya. Ya itu tadi alhamdulillah rezekinya malah tambah gitu loh. Tambah ya. Enggak putus asa. Cuma jadi tahu ilmunya ndak situ. Oh, tipikal orang ini kayak gini. Jadi wis pokoke ikhlas wae. Jadi memang jadi tahu selama orang ini kayak selama gini. orang itu utang, itu kan sebenarnya kita itu sedekah, Mbak. Selama dia itu belum bayar, mungkin dia cuma nguji kita kan bisa. Orang itu ora wong danggep sedekah ngono wae. Wah, sedekah. Sampai dia balik kayak gitu dadi sedekah. Belum tentu kan dia istilahnya benar-benar kekurangan. Kadang-kadang kan cuma ngetes kita kasih aja kalau ada, kalau nggak ada ya gimana lagi ya. Iya. Sampai sekarang pun kalau ada yang pinjam, kalau ada ya rata-rata balik ke ya. Ya rata-rata ya 20% sih yang nggak kembali, cuma ya banyak kan ya walaupun lama ya bayar lah. Iya. Nah terus nek awal-awal nu omsetnya sehari berapa? Omset ini maksudnya kotor loh, Mbak? Masukan kotor. Kotor ya paling ya 5, 7. Kalau pas rame ya 30. 30 juta? Sehari kuwi. Kotor. Ya kotor. Pas rame. Wah, jan wakeh tenan lho, 30 juta. Ya rata-rata ya kalau normal ini nek biyen gak sepi-sepi nek awal-awal buka-buka biyen gak setahun 2 tahun ngono piro omsete? 3, 5. Bahasan tahun ketiga mulai mundak tahun kepiro? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Saiki tahun kepiro saiki? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Berarti gak 6 tahun iki. Saya TK ya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Saya TK nek pas sepi piro 15? 5 jutaan nek pas sepi, nek pas rame 30. Kok meneh pas masane tandur ya? Masuk tandur. 30 bisa 40. Visi 18. 74. Itu Kang Warno. Gentenan dodol gentenan. Kadang-kadang beliau di sawah macul. Kadang-kadang Mbak Sisil yang
Tapi lebih sering Mbak Sisil ya. Ning warung. Iya. Wah 30 juta ya oke lho omsetnya per bulan. Yo enggak setiap hari pas rame. Nah, iya pas rame. Iya. Termasuk jalan bagus itu. Mantap. Terus keuntungannya jualan alat dan obat-obat pertanian itu nggak mudah kadaluarsa. Gitu ya. Karena resikonya nggak terlalu besar. Iya. Resikonya itu. Nggak terlalu Paling benih. Paling yang benih. Benih pun sedikit. Yang plastik mulsa barang kan mampu. Enggak mampu. Jadi aman. Jadi nek saran saya memang ini usaha yang dilakoni sebagai awalnya memang Berat kelihatannya. Ya nyawangi orang malah enteng, cuma di toko tok. Nah, bayangkan kudu ngapake sakmono ya jenuh. Nah, awalnya itu memang bagus untuk yang ibu-ibu atau istri yang enggak kerja di luar daripada bengong di rumah. Warungnya kalau punya warung dibuka gitu, warung dibuka terus diisi itu karena nggak cepat busuk kan, jadi bisa nyambi momong. Syukur-syukur lama-lama orang tahu ada toko pertanian di situ terus beli dan kemudian jadi pelanggan. Tapi kan nggak semudah itu. Nah, apa penyebabnya ke orang-orang memilih jadi pelanggan tetap jenengan itu apa sebabnya? Nah, apa ya? Nggak ngerti juga. Tapi nek saya melihat biasanya itu Mbak Sisil ini Mbak Sisil itu nggak sekedar ngedoli. Mbak Sisil itu juga kayak penyuluh pertanian. Jadi petani itu mau tanya obat ini gunanya untuk apa, cara penggunaannya apa, cocoknya bagaimana. Terus ada orang mau beli pestisida misalnya, ditanya, jadi kayak dokter melan, kayak apoteker. Keluhannya apa? Anunya itu. Oh, begini, pohonnya begini, tanamannya seperti ini. Oh, kalau itu belinya yang ini, Pak, bukan yang itu. Sampai ngono gitu. Iya. Nah, jadi kok sampai padahal kan ora basic pertanian kok iso ngerti ngono iki kepiye kuwi. Pengalaman yo dari orang-orang itu. Oh, ya, justru dari petani itu cerita sampean kulai. Kulaan saka petani cerita ngono kuwi. Ya di lapangan kan apa ya, buruh kan ya ya praktek sendiri jadi sedikit banyak ngerti gitu loh. Ya, sambil baca-baca. Nah, itu kelebihannya. Jadi memang ini menjadi pelajaran buat teman-teman juga. Ini teknik ilmu marketing tingkat tinggi. Harus memahami betul apa yang kita jual, produk kita. Gitu. Kayak apoteker gitu. Orang datang kadang-kadang dia nggak dari dokter. Datang langsung ke apotek, langsung mengeluh sakitnya ini, langsung sama apoteknya dikasih tahu. Oh, biasanya kalau sakitnya seperti itu dikasih ini. Nah, rata-rata orang juga seperti itu, nggak ke dokter tapi langsung ke apotek. Nah, apoteker kalau mau laris ya harus tahu tentang penyakit juga, harus tahu kebiasaannya orang ini. Berarti malah apotek itu malah kayak dokter. Nah, Mbak Sisil juga melakoni seperti itu, malah kayak penyuluh pertanian. Jadi kalau beli plastik untuk ukurannya tanamannya bagaimana, oh tanamannya begini, oh berarti plastiknya yang ini, plastiknya yang ukurannya segini, ngono iki sampean. Jadi mengenai apa informasi itu teknik marketingnya. Terus yang menarik itu tentu saja orang kalau udah dikasih tahu terus seneng, puas, sesuai ngono mesti balik meneh. Misal selain itu harganya barang digawe murah apa piye? Harganya standar aja, masalahnya yo nanti yo gimana ya? Ya standar aja lah, enggak. Harganya standar, orang lebih murah kok. Enggak lebih murah enggak. Kadang kan kalau toko baru malah ya tinggal harganya di bawah kita. Ya trik lah, itu kan hak asasi masing-masing. Jatuhin kita. Tapi lama-lama dia apa yo? Gelem kan rugi terus. Gitu loh. Jadi kita ya modalnya banyak ya harus sesuai gitu loh. Terus yang kedua itu harganya tetap standar ya. Yang penting pelayanan. Terus lagi apa? Kelengkapan. Jadi orang datang ke sini itu kalau lengkap barangnya ya orang ya nggak lengkap banget sih yo. Kebanyakan ada, cuma kalau kadang-kadang maksa pesen cariin kayak gini ya berusaha dicarikan. Oh, jadi bisa mencarikan. Nah, itu juga salah satu bentuk kelengkapan.
Nah, kita juga kalau punya warung ya diusahakan lengkap, karena saya kalau konsumen itu mau datang ke warung, kalau warungnya itu ternyata nggak ada yang mau saya beli kok, nggak ada, yo kecewa. Wis ado-ado wis paitan adoh numpak motor wis nyebrang wis mlebu wis takon kok ora ono gelo. Besok meneh mau aku tuku ngono wong ora ono. Percuma. Tapi nek tokonya itu wis pelanggan udah jauh-jauh datang takon kok ono, wah itu puas banget. Apalagi ada barang yang di tempat lain nggak ada, sing ono mung kono tok, wah tambah puas meneh. Itu salah satu teknik marketing itu adalah membuat pelanggan itu merasa cerdas. Pelanggan merasa cerdas. Ya itu dia merasa, wah aku sing ngerti, sing obat ini sing ono ning kene sing ngerti mung aku tok, liyane ora ono sing ngerti. Nah, itu salah satu teknik. Sehingga tadi dicarikan umpama ada orang nyari pupuk atau obat apa, tetap diusahakan dicarikan. Nah itu saya teringat dengan sampai nyari ke mana gitu ya Mbak ya. Selingan. Ya dulu kan kita petani juga kalau udah rugi waktu, udah jauh-jauh ke Blitar, kadang sampai Rano. Udah jauh-jauh kan rugi, waktunya udah 1 hari, itu udah dikalkulasi. Iya. Kita udah pernah ngalami kayak gitu, jadi kan berusaha gitu supaya yang deket itu enggak ojo kecewa. Sampai-sampai saya golek neng toko ngene wong liya malan ya. Wah, ini luar biasa. Mantap. Oke, terus rencana ke depan tokonya itu mau di gimana Mbak? Ke depan? Tokonya. Ya digedekne nek iso. Nah, nek gedeke itu saran saya iso nambah iso anu karyawan. Ya, saran saya jenengan harus sudah punya ini, sudah saatnya punya karyawan. Terus manajemennya diperbaiki, stok apa sistem stoknya, pencatatan keuangan. Ini saya lihat Mbak Yu saya ini belum ada pencatatan sistem stok yang modern, jadi memang sudah saatnya wis wayahe ngono lho. Istilahnya nek wong saya bahasa saiki wis wayahe. Baik dari pertanian yang Kang Warno bertani pun juga harus ada pencatatan. Masalahnya kalau ambil barang nah, ya otomatis kan otomatis kalau jenengan yang di stoknya itu sudah ada pencatatan keuangan, catatannya jelas, itu kan otomatis Kang Warno misalnya mau ngambil obat-obatan otomatis kan tercatat otomatis. Kalau seperti ini enggak kelihatan. Juga opo ra ketok. Nah, tapi nek dengan ada pencatatan, Kang Warno umpama ngambil apa, laporan, saya ngambil ini, catat, ngambil ini, catat. Terus kalau perlu bayar gitu. Bayar. Emang saya ajak gajian ayo. Jadi jenengan itu besok juga sistemnya gitu. Digaji. Gajinya berapa? Jenengan minta gaji berapa. Ngambil apa ya ditulis semuanya. Gitu. Oke, Mbak Sisil, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Yang di Kediri, saya di Jogja, kita kakak beradik, adik beradik, saling menguatkan, saling menyemangati. Kalau saya lagi pergi ke rumah mertua Malang, saya sempatkan untuk mampir ke rumah kakak saya ini. Doakan semuanya, kami selalu bahagia lahir dan batin dalam mengurus keluarga dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah menyaksikan obrolan kita dengan Mbak Sisil dan Kang Warno. Kita sudah saksikan juga bagaimana usaha mereka yang menyatukan dua kekuatan, STKI Korea dan STKI Hongkong. Nah, kali ini kita akan memberikan ulasan dan masukan. Yang pertama adalah segera dibuatlah catatan keuangan, pembukuan, akuntansi yang jelas, tidaknya itu menunjukkan keuntungannya itu berapa. Kalau ada untungnya berapa. Setidaknya itu. Jadi memang jadi kelemahan teman-teman kita semua itu tidak punya catatan keuangan yang komprehensif. Ya nggak usah bagus-bagus lah, yang penting ada untung rugi gitu aja. Keuntungannya total berapa, terus tahu duitnya berada di mana, keluar di mana. Nah, kemudian dari dua usaha ini, dari Kang Warno di pertanian dan Mbak Sisil di toko pertanian, di compare kira-kira bagaimana kira-kira yang keuntungannya
di toko pertanian seperti apa, seberapa besarnya, lebih untung mana? Lebih untung di toko pertanian atau lebih untung di jadi petani? Nah, kalau sudah seperti itu atau sebaliknya sama-sama untung atau sama-sama rugi. Tapi kalau pun sama-sama untung sama-sama rugi, kalau sama-sama untung nanti bagaimana ambil langkahnya? Nah, kalau yang parah ini adalah apabila satunya untung tapi satunya merugi terus. Dan merugi terus ini menyedot karena nggak ada catatan keuangan, menyedot dari yang untung terus. Akhirnya kan balance, nggak ada perkembangannya. Kalau rugi semua karuan, rugi semua. Nggak ada sedot-sedotan, nggak ada yang jelas semua, ambruk semua. Tapi kalau satu untung satu rugi, ini yang rugi terus ini hanya akan nyedot. Dan ini tidak mendukung sama sekali. Maka nanti kalau udah ada catatan keuangan yang jelas, dipisahkan antara keuangan toko pertanian dan keuangan pertanian, dipisahkan benar-benar, kita akan tahu. Nah, kalau emang yang satu merugi, udah tutup aja. Ngapain merugi kok dibuka terus usahanya, dijalankan terus usahanya. Artinya nggak usah terlalu mulu-mulu, nggak usah banyak angan-angan. Ketika usianya sudah mulai 50-an tahun, kita mulai menikmati hidup, semuanya udah mulai berkurang, satu usaha saja dilakukan bersama-sama. Tapi kalau semuanya maju semuanya, wah luar biasa. Nah, kalau semuanya maju semua, bagaimana? Ya harus punya kemampuan dalam memanajemen SDM. Yang toko pertanian harus ada SDM-nya. Karyawannya, yang di pertanian juga harus ada SDM yang jelas, pembukuannya jelas, semuanya jelas, yang pada akhirnya meringankan beban kita sebagai pengusaha, sehingga di usia pensiun kita benar-benar bisa beristirahat, bisa menikmati hasilnya. Kalau muanya kita kerjakan sendiri, kapan kita akan beristirahat? Kapan kita akan piknik? Gitu. Kita juga butuh piknik, butuh main ke sana kemari, butuh untuk passive income, usahanya jalan tanpa kita harus tiap hari mikirkan usaha, menjadi autopilot. Itu kalau usahanya maju semua. Kalau rontok semua, ya udah ganti yang lain, selesai ceritanya. Nah, yang kedua, rumah yang sekarang dipakai untuk jualan itu, saya sarankan untuk dipastikan sebagai gudang atau rumah jualan, rumah toko atau warung. Nah, Mbak Sisil dan Kang Warno mungkin segera bisa pindah nyari tempat untuk tinggal, rumah hunian khusus, rumah hunian yang untuk warung toko pertanian, karena dari sisi kesehatan kurang bagus, dari aroma, nafasnya, terus itu ada zat beracun dan sebagainya. Maka di usia, sekali lagi kita masih bicara masalah usia kita udah mulai senja seperti ini, kita menikmati hidup, mencari tempat yang lebih layak, hunian yang lebih, dan bisa menikmati kerja keras kita. Saya kira demikian teman-teman semuanya. Terima kasih buat Mbak Sisil dan Kang Warno, kakak saya sendiri, kakak kandung saya sendiri. Ini sebagai adik, saya bukan lancang untuk menasihati, tapi ini adalah ulasan, saran buat dengan berdua agar semakin jaya, sukses. Sukses tidak perlu harus berlebihan, duitnya banyak, kaya raya, tapi bisa menikmati hasil kerja keras kita itu sukses. Dan berproses dengan cara yang benar itu sukses. Oke, assalamualaikum.